Kita gunakan aja ya. Supaya minggu depan nggak terlalu banyak lagi kita ininya ya. Harusnya bab ini selesai minggu ini harusnya. Memang kita waktu ini banyak halangan ya, waktu hari ini juga ada halangan, nggak ada rapat. Nah, sekarang kita masuk ke instruksi perpindahan data berikutnya ya. Kemarin terakhirnya sampai push kita ya, push pop itu ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan data pop, kebalikan daripada push. Kalau push dia akan menaruh data dari register ke dalam memori. Nah, artinya apa? Memori yang kosong berkurang, banyak akan isinya bertambah gitu ya. Nah, sedangkan pop kebalikannya dari push. Jadi instruksi pop dia akan menghapus data dari stack atau memori ya, dan meletakkannya ke dalam target register ya, 16, 32 atau yang register lainnya. Tidak ada pop langsung, nah, karena dari memori tidak bisa ya. Tapi kalau push bisa ya, ya bisa satu-satu kemarin, atau push all, ini pop juga bisa ya, asal dia di pushnya juga all, berarti seluruh register berbarengan. Tapi urutannya jelas ya, dia urutannya dari A dulu, tidak urut itunya ya, push juga. Nah, jadi kalau pop F itu flag ya, sama dengan push. Dia tidak mengubah ya, dia hanya mengambil dan meletakkan ke memori. Nah, sama dengan push all juga, pop all itu sama. Cuman kalau push all atau push A deh ya, apa perintahnya, dia mulai dari AX dulu, CX, DI terakhir. Nah, sedangkan pop kebalikannya, kalau pop all ya, dari DI dulu, SI, baru AX. Jadi masuk ke pertama, keluar yang terakhir. Dia ya stack ya, tumpukan ya. Nah, kalau tumpukan itu kita seperti bata, kita tumpukan yang pertama, yang paling bawah, beberapa tempat pertama kita tumpuk, berarti dia paling bawah kan. Nah, waktu mengambil nggak mungkin kita ambil paling bawah, berantakan yang lainnya nih kan. Jadi yang diambil adalah tumpukan yang di atas. Jadi dia first in, last out dia ya. Pertama masuk, FIFO ya, first in, FI, last out ya. Jadi yang terakhir masuk itu yang keluar. LIFO ya. Kalau FIFO kan first in, first out. Kalau dia LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk apa? DI. Nah, DI yang pertama keluar. Kalau yang all ya. Tapi kalau dia satu-satu ya kita bebas saja manggil. Tapi dia disebutkan register mana yang mau dihapus di memori dan register mana yang itu tidak perlu urut ya. Kita hanya umpamanya kita push semua seperti ini. Bisa nggak kalau pushnya satu-satu gitu ya? Bisa kita ambil juga. Tidak harus berurutan. Tapi kalau all harus dia yang ngatur. Pertama ini, kedua, berarti ngambil dia terakhir dulu dalam memori. Itu kebalikan daripada push atau pop. HD dia ya yang 32 bit sama ya, pop HD. Ini yang satu-satu. Kalau satu umpamanya pop BX. Masuknya adalah push BX. Satu register, isi dari register BX dimasukin ke dalam memori. Jadi byte pertama, kalau pop berarti dia memori akan dihapus dan dimasukin ke dalam register. Ini BX contohnya ya, BX. Jadi byte pertama, data dihapus dari stack atau berkas memori yang dialamati stack pointer ya, SP. Di segmen stack dan memindahkannya ke register BL byte pertamanya. Nah, BX itu adalah 16 kan, BL yang rendah pertama, terus kemudian byte yang berikutnya dimasukin ke BH. Jadi 8, 8, 16. Setelah dua byte tersebut pindah dari stack ke dalam register SP akan bertambah 2. Artinya apa? Jika SP banyak, artinya apa? Memori banyak yang kosong. Jika SP-nya besar, berarti memori banyak yang terisi. Nah, ini kan SP2 berarti artinya apa? Memori kosong masih tersedia. Jadi kalau dari push SP-nya akan berkurang 2 kalau 16 bit ya. Push BX berkurang 2 artinya apa? Memori yang kosong berkurang. Artinya terisi yang lebih banyak. Jadi hanya kebalikannya saja ya, percepatan dari
Kalau push kan dari sini dia kan data segmen ditambah dengan SP-nya, data segmen dikali 1000, kemudian tunjuk ke memori mana diberitakan datanya. Kalau pop dia dari memori ini akan ditunjuk ke register BX. Nah, karena ini di Cisparo ya karena dia registernya digunakan MBX untuk perintah 16 pada register 32 bit ya yang di Cisparo cuma ya. Yang rendah ke belakang yang di ini AL-nya nih, ini ABL-nya, ini BH-nya. Itu dia. Ini dia. Nah, kalau push di sini dia SP ditambah dengan DS kalau itu ya. Nah, sini nanti SP-nya kan bertambah 2 setelah dua-duanya ini masuk ya. Ada 2 bit yang kalau di tadi 1008 jadi 1010 seterusnya gitu ya. Kalau push kebalikannya, SP atau ESP-nya akan berkurang 2. Itu data 16 bit. Kalau 8 bit berkurangnya hanya 1. Dan tambah berikutnya POS. Kemudian POP CS tidak boleh ya karena kode segmen. Jadi ada program kita susah. Ini beberapa perintah POP dengan register yang berbeda, 16 bit, POP CX, register 30, namanya POP MBX, yang memori ini ya. Memori ini bisa dia 16 atau 32, tergantung dari definisi data kita. Nah, itu datanya DB-nya Pak. DB berarti dia byte, DW berarti word, ya, definisi memori ya. Datanya kan definisikan memori simbolik ini kan, datanya apa? Mulai dari DB, DW, DD atau DQ. Ya, bisa langsung kita pakai. Jadi harus mendefinisikan. Kalau ini bisa langsung register ya. Ini register. Kalau ini dia dari memori. Sama segmen ini. FS, GS itu ya. Ini yang all tadi. Pop A, all berarti seluruh register 16 bit. Mulai dari AX terakhirnya DI. SI ya. Terakhirnya SI. Kalau banyak juga hafal saya kan. DI. Kemudian ini 32 AD word ya, ini flag. Ya. Dan ini adalah flag-nya juga word 32 bit ya, flag. Kemudian inisialisasi stack atau memberi nilai awal dari stack. Ya, ketika daerah stack diinisialisasi ya, baik mengisi register stack segmen atau SS atau register stack pointer atau SP adalah normal bahwa ini untuk menunjukkan satu daerah memori sebagai stack atau tumpukan ya dari memori beberapa lokasi memori. Contohnya umpamanya jika stack segmen adalah berada di lokasi memori dari 10.000 hexa sampai 1F 4 kali hexa. Ya. Isi segmennya isi dengan sebuah foto 1000 hexa SS-nya ya. Ini terlambat. Ingat bahwa akhir paling kanan dari register segmen ditambahkan 0. Sama juga dengan data segmen ya. Kalau data segmen DS-nya kali 10 ya atau tambah 1. Dia sama dengan yang push. Contohnya push CX. Ini dari register masuk ke. Tapi ini alamat berapa dia? Nah, ini dia. Data segmennya kali 1000 ditambah dengan SP-nya. SP-nya ya 0. Kemudian mulai dari SP 0 ya 0. Stack segmennya atau SS-nya 1000 berarti 10.000. 10.000 ini ya kan awal mulainya sampai dia ini kan 1FF. Nah data inilah alamat yang dimasuki tadi ya. Itu dia ini awalnya. Nah, ini dia lempar segmennya. Nah stack itu dia kan apa namanya tumpukan ya lebih dari satu sama. Ya, usahanya ini aja. Ini untuk program model small berarti dia ada data ya ini ya datanya sama program opcode lah ya perintah. Kemudian pengamatan efektif load. Nah, load ini banyak nanti load ya. Ada beberapa instruksi pengamatan efektif atau segera nanti ya load ya.
instruksi LEA itu yang isi berupa register 16 bit dengan alamat offset sebagai ditentukan oleh model pengamatan dipilih untuk instruksi. Kemudian model pengamatan kita ada 7 kemarin ya. Kemudian LDS itu data segmen itu nanti dulu, berarti dia mengirimkan data dari DS. LES berarti dia register ES, itu data speed ya. ES atau ES. Alamat segmen yang diambil dari memorinya. Ini yang register FS, register ES, register SS ke memori. Ini contohnya. LEA tadi, mulai dari awal berapa LEA, nanti R. Jadi LEA AS, 6. Nama itu memori simbolik, ya, simbolik yang kita definisikan dulu. Namanya bebas kita. Tapi yang penting nanti adalah definisi datanya. Ini datanya apa? 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Nah, ini harus definisi datanya. Dan di mana dia berada? Nah, ini karena di memori kan. Ada nilainya. Tadi dia isi dari alamat yang dituju oleh 6 ini, B ya, itu akan diisikan ke register AX. Bawa ke register EAX 32. Ini dari memori simbolik. Ini ke dalam, nah ini dia kan LDS. Kalau ini kan LEA, hanya AX ya. Ini LEA AX. LDS, DI, list. List ini dia akan mengisi, LDS itu adalah load DS kan. LDS, jadi dia akan mengisi load ya, ke data DS dan DI. Ada 2 ya. Yang ditunjuk isi dari memori yang ditunjuk oleh list. Posisinya hanya AX ya. Tidak ada EA, tidak ada EA ya, dia AX. Ini dia load DS nih kan, ya, dan DI. Dari mana? Jadi isinya dari alamat yang ditunjuk oleh list. Ini sama, DS dengan EDI, 32 bit ini 16. Ini sama ES dengan BX, berikat dan sebagainya sama. Nah, apa? Ya, jadi sama ya dengan itu tadi ada contohnya. Dia bisa juga dari register yang menunjuk memorinya. Kalau ini kan langsung apa? Yang memori simbolik ya. Nah, bisa juga dia menggunakan ini bukan register DI tapi adalah DI ini tambah dengan DS ya. Nah, DS dikali 10 ditambah berapa besarnya DI, alamat tersebutlah isinya yang dimasukkan ke dalam PX. Sama. Ya, ini mirip, hampir sama, mirip ya. LEA BFDI dengan sedikit ada bedanya aja kecepatannya. Kali clock atau 1 kali clock ya. Jadi ini bisa dua-duanya digunakan. Hasilnya sama. Ini isi dari register alamat yang ditunjuk oleh DI dan tambah data segmen, isinya dimasukkan ke dalam DS. Ini sama, move. Ya, kemarin belum move kan. Isi yang di dalam alamat ditunjuk oleh DI ditambah data segmen kali 10, masuknya ke BX. Jadi di dalam pemrograman itu ada cara yang berbeda, tetapi dia ini perlakuan di dalam ininya sedikit berbeda ya, walaupun hasilnya sama. Sama ya. Dia sama, berarti kan dia ada move, instruksi offsetnya keduanya panjangnya sama, tidak masalah. Kita gunakan ini contoh saja ya. Ini dia, kalau memori simbolik ya harus ada datanya. Kalau tidak dia apa nanti? Data satu apa isinya yang mau dipindah, yang mau ini kan alamat mana yang ditunjuk yang isinya mau dipindahkan ke SI. Ada. Jadi alamat 2000 heksa. Jadi alamat 2000 heksa itulah yang isinya dipindahkan ke SI. Sama alamat 3000 heksa yang dipindahkan ke DSI. Kalau ini jelas, SI-nya udah ada isi kan, isi 1000 nih. Nah, cuman ini bukan alamat 1000 ya, 1000 ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Kalau ini kan langsung 2000 ya 2000, alamat 2000 isinya apa dipindahkan ke alamat 3000 apa dipindahkan ke DSI. Kalau ini tidak, kan 2000 nih SI. Ini bukan alamat 2000 tapi 2000 ditambah dengan data isi data segmen ditambah yang dikali 10. Data segmen 1000 berarti dia 10.000 ditambah dengan 2000 berarti 12.000. Alamat 12.000 lah isinya. Ini sama. 3.000 ditambah dengan data segmen. Ini CX ini kembalikan lagi dia.
Nah, kenapa instruksi layout tersedia jika dia bisa dengan offset tadi? Offset sama dengan layout. Nah, offset hanya berfungsi dengan operan sederhana seperti tadi ya. Offset tidak boleh digunakan untuk operan seperti langsung, IS langsung. Ya kalian bisa perbedaan list offset. Mikroprosesor berbeda sedikit ya, lebih lama dia menggunakan instruksi layout daripada yang menggunakan offset 2 kali lipat biasanya. Tapi kalau prosesornya sekarang tuh nggak akan kelihatan perbedaannya ya. Sama kalau saya. Contohnya tadi, kalau BX sudah hanya isi BX ya, ditambah dengan DI tadi ya, ini nanti ditambah dengan data DS-nya. Ini beberapa ditaruh lagi, DS sudah kita bahas tadi sedikit ya, ES, GS, nah ini yang jarang digunakan yang dua ini. FS dan GS registernya masih jarang ya digunakan. Nah, karena dia memori tadi, dia mode-nya tidak menggunakan satu-satu, tapi dia 00, 01 atau 10 ya. Kalau mode 11 adalah register-register ya. Nah, kan load ini adalah semuanya adalah dari memori. Dari memori dipindahkan ke DS, EF dan sebagainya. Jadi dia tidak gunakan mode yang kemarin yang kita bahas. Mode 00, 01 atau 10. 00 dia tanpa replacement 8 bit. 01 replacement 8 bit atau 16 bit atau registernya. Kemudian 10 replacement dengan 8 atau 32. Kalau itunya D-nya ya, kalau ya 8 1 dia baru apakah 10 atau 01 berbeda. 16 dan 32 register. Tidak lagi yang sebelumnya kan. Contohnya ya. Lalu PXDI tadi ini. Mengisi register BX dengan alamat ini ya. DS-nya 1000 berarti kali 10 ya. Kemudian DI-nya 1000 tambah 10.000 bukan tambah 1000 ya. 10.000. Dapat alamat ini kan. Nah, datanya ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi dia sampai data inilah. Nah, ini yang diisi ke sini. Yang usah paham jauh. Nanti di jam kita pakai. Ini contohnya model small. Jadi menggunakan prosesor 386 ya. Kalau 286, 286, 486, Pentium 586, 686 ya. Nah, seterusnya. Ini datanya, memori simboliknya SADDR. Jenis datanya ini stack. Kemudian S area. Ini Word. 1000 heksa. Duplikat nanti bisa ngulang. Ya. Ini perintahnya ya, sama bisa kita terlepas. Nah, ini ada sedikit ini clear ini. CLI nanti akan dibahas ya. Ini dia adalah interupsi ya. Interupsi. Jadi dibersihkan dulu, interupsinya dinolkan dulu. Clear interupsi. CL seperti clear. Ini interupsi. Interrupt. Baru ya sama dengan yang tadi ya. Nanti di bawah baru setelah selesai nanti dia diisi lagi. Store diisi ya, store itu. Ya nambahkan sebenarnya. Nah, ini baru dummy. Move AX ke AX nggak ada gunanya. Isi AX dimasukin ke AX lagi. Ya. Isi AX dimasukin ke AX ya. Nah, ini dummy namanya. Dan seterusnya ya. Ini load SS. Isi ya, dari alamat SDR tadi ini. Isi SP dan SS. Alamat sedikit. SP stack pointer dengan register RS. Ini stack pointer. Ini tadi dia, CLI membersihkan, SI mengisi, mengaktifkan. Ini clear, ini store. Nah di pelajaran apa namanya, kita analisa apa RLD ya, nah, nanti ada dia clear reset gitu ya, mengisi. Nanti ada gunanya ini reset nanti ya akan ada di belakang nanti kita bahas. Mudah sama ya.
berapa 6 ya, prosesor. Ini akan kita bahas nanti berikutnya. Compare, kemudian swap apa, exchange apa nanti ya. Kemudian transfer data string. Tadi satu-satu, sekarang string. Berarti dia sekumpulan. Ya, string itu, atau kita belajar di pemrograman juga banyak string. Pasal 33 ya, sama dengan string itu dia sekumpulan data atau lebih dari satu data gitu ya. Berarti kalau lebih dari satu data, di memori dia akan menempati lebih dari satu lokasi memori. Nah, gimana dia menyusunnya? Dia pasti berdasarkan indeksnya nanti. Kalau register biasa hanya satu, dari AX dipindahkan ke alamat satu dan menuju tempat. Nah, kalau string dia sekumpulan. Nah, untuk membuatnya dia menggunakan indeks, makanya dia akan menggunakan register indeks nanti. Berapa dia? 10, 100, 1000 ya. Satu perintah. Load S string. Store-nya ini, store string dari memori ke register, ini dari register ke memori. Move, kalau biasa kan move saja ya. Satu, mau AX, BX, hanya register AX ke BX. Atau memori ke AX, AX gitu ya. Move memori ke AX, berarti isi AX dimasukin ke satu lokasi memori. Nah, nanti ada, ini berhubungan dengan bagian luar dari prosesor, in string, out string. Nanti tanpa string ini satu-satu, kalau dia sekumpulan. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sebelum instruksi string, nanti dia bisa katanya bisa byte, berarti 8 bit, word 16 bit, double word 32, atau quad word 64. Sebelum instruksi string disajikan, ya, nanti ada register flag D direction-nya ya. Nanti lagi yang 8 pertama dulu, ada zero, ada parity, ada carry, ya, borrow, sign, itu ya, atau D, direction D. Ini menentukan nanti DI atau SI-nya. Nah, dia pertama atau berkurang nanti ya. Kurang 1, 2, 4, 8 gitu ya. Bertambah 2, 4, 8 nanti tergantung dari datanya increment atau decrement nanti. Karena dia akan menghitung data lebih dari data 1. Yang untuk 64 bit. Direction flag-nya tadi ini dia kan auto D-nya tergantung D-nya nanti ya. Dia akan increment atau decrement, nambah atau kurang. Kalau increment D-nya harus ininya D-nya 0. Karena dia nambah ya. Dari 0, 1, 2, 3 kalau 1. Kalau 0, 2, 4, 6, 8. Kalau 2. Kalau 4, 0, 4, 8, 12 dan seterusnya ya. Nah, nilainya di set nanti. Nah, di set ke 0. Nah, kalau ini boleh nggak 0? Nah, kalau nggak 0 nggak masalah. Nanti kiriman kita 10 kali, dia nggak jadi 10. Pokoknya dari 5. Hanya 5 kali dia. Kita mau kirim mau data kita 10 data. Dia setelah 5 nggak ada lagi. Ininya udah penuh. Jadi dia indeksnya dia mulai dari nilai 5. Makanya dimulai dari 0. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kalau mulai 5 ya, itu kan indeks ke 6. 6, 7, 8, 9. Hanya 4 sih. Maka di 0 kan. Kemudian kalau decrement dia harus dari nilai yang besar. Ya, kalau di ini kebalik, kalau ini 0, kalau ini masih bisa ya umpamanya, tapi asal nilainya itu lebih kecil daripada indeksnya. Bahwa indeksnya 10, ini mulai dari 5 bisa. Tapi indeksnya 10 data, ininya udah 9, ya udah nggak bisa. Udah langsung berhenti dia kan. Nah, ini tidak boleh 0. Kalau dia 0 sama, tidak ada pengurangan langsung. Udah 0 kok, apalagi mau dikurangin gitu ya. Tadi ya, kalau decrement dari yang besar, kemarin datanya kita 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0 berhenti. Oh, ini dari yang kecil, yang besar. Itu dia untuk indeksnya. Ini dia operasi untuk DI nanti ya, data indeks. Atau juga SI nanti. Jadi clear-nya tadi kan, clear, D-nya kita clearkan, CLD, clear. Kemudian store D, set D-nya. Jadi kalau D-nya 0 di increment, D-nya 1 dia decrement. Berarti nilai DI nanti nama harus ada isinya atau dinolkan. Setiap kali instruksi string ya, dia akan mentransfer 1 byte ya, 1 byte data, berarti 8 bit itu ya, 1 byte 8 bit. Isi DI atau SI tergantung nanti ini ya. Akan bertambah atau berkurang 1. Kalau byte dia, kalau word bertambah 2 dan seterusnya ini ya. Itu sih word. Kalau double word bertambah atau berkurang 4.
Nanti mana yang DI, SI nanti berikutnya kita bahas. Kalau start SB berarti dia byte ya. Gunakan register DI untuk mengakses memori. Byte. Nah, ketika store, kalau tadi load store berarti store ya dari memori ke register. Tidak bisa dia dari memori ke memori. Jadi dia kalau tadi dia ininya ya, kalau load ya, load ya, nah, load ini atau SI. Nah, kita mulai dari store tadi ya. Jadi akan mengeksekusi hanya register, berarti dari memori ke datanya byte ya, data string yang berupa byte, 8 bit, dia pada saat perintah ini dieksekusi, hanya register DI yang ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi SI. Store, kalau SI apa nanti dia adalah loop ya. Store-nya dia menggunakan DI. Berkurang bertambahnya tergantung dari ini tadi. Ya. D-nya berapa? D-nya 0 berarti dia berkurang. Increment bertambah. D-nya 1 berkurang. Kebalikannya ya. Store berarti dia DI berkurang atau bertambah. Karena dia byte berarti tambah 1 atau kurang 1 ya. Nah, kurang atau tambahnya itu tergantung dari D-nya. D-nya 0 berarti bertambah. D-nya 1 berarti dia berkurang. SI tidak pengaruh. SI nanti dia load. Nah, ini dia. Sama berlaku untuk sisi load SB, byte ya. String byte. Jadi hanya register SI. Bertambah atau berkurang, ya, tergantung dari D-nya. Tanpa mempengaruhi DI. Kalau store, DI yang dipergunakan untuk indeksnya, data indeks ya. Ini source index. Kalau dari load, dari sumber kan, sumbernya register ke memori, source index. Plus minusnya nanti tergantung dari D-nya. D0 berarti plus 1, D-nya 1 berarti minus 1. Berarti SI DI-nya harus diisi dengan letter D. Data index dan source index DI dan SI. Kalau pelaksanaan instruksi string mengakses memori ya terjadi melalui salah satu atau kedua register DI dan SI. Alamat offset DI atau mengakses data dalam segmen tambahan atau segmen ES ya untuk semua instruksi string yang menggunakan DI. Ya kan alamat offset SI mengakses data secara default di segmen data atau DS. Ini di SS, DI, SI data segmen. Penugasan segmen dari source index dapat diubah dengan prefix-nya. Sedangkan penugasan DI selalu di segmen tambahan atau extra segmen. Ini tidak bisa ubah, yang diubahnya SI. Nah, itu. Load S, string. S, dia akan mengisi register AL, AX, atau EX, atau register akumulator ya, akumulator. A itu akumulator AL, AX, EAS, RAX, akumulator. Terus dia akan mengisi. Tergantung datanya tadi. Kalau datanya 8 ya AL, 16 AX, 32 EAS, dan seterusnya. Dengan data yang tersimpan di segmen data yang alamat offset yang diindeks oleh SI, source index ya, load ya. Kalau store nanti destination index. Setelah mengisi AL ya, dengan byte, ya, AL dengan byte, ini load tadi. AS dengan word, AS dengan double word. Nah, isi dari SI adalah increment jika D-nya 0 dan decrement jika D-nya 1. Ya, maka tergantung D. Ini bisa lama bisa kurang SI-nya. Tergantung dari D-nya. D-nya apa? Flag ya, di flag-nya. SI atau ditambah dikurangi untuk sebuah load sama. Ini contohnya. Load SB, byte ya. AL yang diisi. Nah, ini kan di data segmen ya. Kalau store nanti dia extra segmen. SI-nya bertambah atau kurang 1 karena dia byte. Kalau bertambah D-nya 0. D-nya 1. Increment 0 ya. Nah, sebentar. Increment 0 ya. Nah, 0, D-nya 0. Kalau dia kurang berarti D-nya 1. Ini word berarti AX 16 bit. Ini sama ya data segmen, ini SI-nya berkurang atau bertambah 2.
double word berkurang atau bertambah tidak. Untuk registernya semua A ya, A semua. AL, AX, EAS atau RAE. Ini memori. Sama. Memori simbolik. Yang harus kita isi dulu alamatnya. Nah, isi AL ya, akan mengisi AL, AX ya, dengan data disimpan di segmen data alamat offset. Alamat offset di mana? Jadi, alamat data. Sama tadi ya. Sama. Tinggal 0, arti di increment ya. Data SI-nya, ini data segmen dikali 1000, 11.000 tambah ini data ini yang dipindahkan. Isi deh dari alamat, ini kan alamat. 1000 ditambah 10.000. Isinya bertambah 1 nanti. Setelah itu apa? SI tambah 1. 11.001. Satu lagi 1002 dan seterusnya. Karena dia stringnya. Kalau dia 0 dia berkurang. N1 dia berkurang. Contohnya tadi. Alamat 11.000. 92 dulu. Yang low-nya, high-nya A0. Bagaimana? SI-nya 1000, DS-nya 1000, waktu itu bukan 2000, SI-nya kali 10, kali 10, 10.000, 11.000. Sama 1000 untuk low-nya alamat 1001. Kalau dia byte. Kalau dia W nanti ini, nah ini white ini aja ya, kalau white ini W. Kalau umpamanya D, double word berarti 4. 11.000, 11.001, 11.000, 11.000. 3. 4 dia, 4 byte. Tapi mulainya dari 0 kan. Nah, ini next tadi mulai dari 0. Start kebalikannya. Jadi kalau tadi dia menyimpan ke memori, kalau dia mengambil store, menyimpan ALAS, itu kasih memori segmen tambahan ya, DI. Kebalikannya ya, dari load. Menyimpan ke AL dari data segmen. Store, berarti dia menyimpan AL, AX ke kasih memori. Kalau tadi dari kasih memori data segmen ke register. Kebalikannya aja ya. B byte, W double word sama dengan tadi. AL, ADI dengan SI bertambah atau berkurang 1 tergantung dari data D-nya. D-nya flag ya. Flagnya 0, D flagnya 0 atau 1. Menambah 1, 2, 4 atau mengurangi 1, 2, 4 untuk masing-masing register. B. Tergantung dari D-nya. Direction daripada flag. Ini word double. Kebalikannya ya. Tadi dia dari memori register, ini kebalikannya. Dia akan menyimpan isi AL ke memori. Tadi memori ke register, itu dari memori ke register. Store ya. Diambil dari memori. Masukkan register. Kalau load dari register, isinya diambil dari ini store dengan pengulangan ya. Ya, berarti dia perlu perintah X untuk mengulang jumlah pengulangannya berapa. Jadi satu blok store 100 kali. Lihat bawah contoh. Inline assembler. Dia bisa juga dengan data konstanta seperti ini ya, plus. Move AL, 6. Berarti dia langsung 9 dimasukin ke AL. Ini 6,3 berarti 3 masukin ke AL. Nah, sebelumnya kan langsung angka langsung ya, ini boleh persamaan ya, ditambah. Nah, cuma nanti yang di berikutnya nih, itu bilangan bulat ini, 12 mod 3 dibagi ya. Jadi ininya 12 bagi 7 ini dapatnya 1 kan, pecahnya akan hilang. Nah, kalau M, bit per bit, namanya nih 12 dan 4, 12 itu kan dia N4, 12 itu kan 1100 ya, 1100. Sedangkan 4 itu 0, 11. Ini baru dia dari belakang ya. 0 dengan N0, 0. Data yang kedua 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. N ya, 0 N1 ya 0 lagi. Dapatnya 12 di N kan, kalau ini kan desimal ya. 12 desimal di N kan dengan 4 dapatnya 4.
Nah, karena di bit per bit ya. Nah, kalau ini OR sama 12 dengan OR 1. 12 1 1 0 0 1 1 tambahkan. Ini dia kalau OR dia sama dengan penjumlahan kan. Kecuali nanti 1 tambah 1, dia dapatnya juga 1. Artinya 1 0. 12 tambah 4 ya karena belakangnya 0 ya dapatnya. Tapi tidak selalu seperti ini ya. 12 tambah 1 13. Enggak selalu. Nanti umpamanya 12 ditambah 8 kacau deh. Tidak selamanya ya. Nah, kalau ini kalau OR ya tidak sama dengan jumlah ya. Karena pada saat satu satu kalau jumlah dia kan 1 tambah 1 0. Kalau OR 1 tambah 1 ya 1. Berbeda. Kalau ini kebetulan sama nih. 11 dengan 12 dengan di OR 1 dapatnya 13. Sama. Karena 0 tambah 1 1. Coba umpamanya 13. 13 tambah 1 dapatnya juga 13. Ya. Kenapa di belakang ini 1 nih kan? 1 tambah 1 ya 1. 1 1. Oh, 0 tambah 1 0 ya 0. Ini 1 tambah 0 0. Jadi dia 12 ditambah 13 ditambah 1 dapatnya 13 juga. Nah, tidak sama ya, tidak selalu sama OR itu dengan jumlah. Ingat. Tapi ada yang sama, ini sepertinya 12 tambah 1 13. Tapi 13 tambah 1 ya tetap juga 13. Nanti kalau di depannya yang 1 1 lebih parah lagi. Nah, not. Nah, ini not kebalikannya. 1 karena dia AL berarti kan 8 ya, 8 bit ya. Berarti dia adalah kalau heksanya adalah 01 ya. Karena ya, 01. Kalau di depannya kalau dia ini kan huruf berarti kasih 0 depannya. Ini kan enggak 01 sebenarnya. 01 0 4 bitnya 0 0 0 0 1 0 0 1. Baru di notkan. Jadi dia yang 0 jadi 1 semua, 0 jadi 1 semua, ini 1 jadi 0. Jadi 1 dibalik menjadi kalau kita desimalkan menjadi 254. Gitu ya. Jadi bukan hanya 1 nih, 1 dinolkan 0. Nah, salah ya. Ini kan dalam 8 bit. Satunya artinya dia dapatnya adalah 01. 08 bitnya 0 0 0 4 kali. 1 0 3 kali 1. Baru kita balik. Kalau ini langsung dibalik ya dapatnya 0 254. Tuh ya. Move S string ya. Masih ya, masih ada waktu sebentar lagi ya. Transfer sama string ya. Tadi ini semuanya pakai S string. Nah, ini adalah satu-satunya yang dapat mentransfer memori ke memori. Tidak ada perintah lain. Lihat pengamatan ya. Nah, ini adalah satu-satunya perintah yang bisa mentransfer memori ke memori. Biasanya dari register memori, memori ke register, register ke register, register ke memori, memori ke register. Tidak ada transfer untuk memori ke memori. Ini satu-satunya move string. Bisa dari memori ke memori. Contohnya move string byte. Akan berubah nanti SI ke 1 tergantung dari D-nya 0 atau 1. Ini word, ini bisa pada sedikit ya. Nah, ini yang berhubungan dengan perintah di luar prosesor. Input output ya. Cuman dia string, kumpulan dari data. Jadi kalau input output kita harus ada alamat. Jadi ada 3 nanti dia. Pertama adalah portnya data, kemudian portnya alamat, dan satu lagi portnya kontrol. Nah, itu udah kita bahas di arsitektur dulu ya. Nanti kontrolnya di sini active low nanti. Pada saat nilai 0, input string. Dia mulai dari 286 ke atas. Berhubungan dengan input output. Nah, ini berarti data dari luar masuk ke memori. Jadi memori masuknya bukan ke register ya. Mana alamat input outputnya? Itu tergantung dari register DS. Jadi register DS itu kalau berhubungan dengan perintah input output, dia adalah alamat daripada input output. Untuk input juga nanti untuk output. Atau juga langsung lagi portnya nanti ya nanti bloknya. Sedangkan I/O eksternal ya langsung ya ke memorinya, tapi aplikasinya. Contoh nanti. Langsung contohnya. Contohnya ins B word ya D
segmennya. Nah, di mana inputnya nanti kita lihat. Ini alamat yang berada di dalam register DX tadi. Alamat IO-nya. Ini contohnya tadi kan. Register DX diisi dengan alamat IO. Jadi baru auto increment, ulang lagi, baru CX dibakar. Out kebalikannya. Kalau tadi dari luar masuk ke dalam memori, out dia dari output mentransfer sebuah byte word atau double word dari lokasi segmen memori dan dialamati oleh SI ke perangkat IO. Sama 26 ke atas ya. Kemudian perangkat alamat tadi berada sama register output mau input sama. Nah, IO-nya sama. IO itu banyak nanti ya, umpamanya ke hard disk, ke flash disk, ke drive, ke printer, ke apa namanya LAN ya, ke layar ya, itu I/O semua dia, termasuk keyboard ya, dan disimpan di sini alamat. Nanti ada juga dia yang seperti printer sudah ada, itu ya dalam ROM nanti ya. Ini instruksi mentransfer berapa lagi ya? Exchange, left, apa bedanya nanti? Exchange pertukaran. Exchange ya, exchange pertukaran menukar isi register dengan register lainnya di lokasi memori. Sudah dapat bertukar data segmen dari memori ke memori. Memori tadi aja move string ya. Exchange pertukaran byte word atau double word ya. Sebenarnya contohnya. Exchange AL dengan CL. Jadi isi AL menjadi ke CL, isi CL menjadi AL. Kalau move tidak ya, move CL yang masuk ke AL, CL tetap. Ya. Kalau exchange tidak. Isi AL bertukar dengan CL. Tadi umpamanya AL 10, CL 15. Sekarang AL-nya yang 15, CL-nya yang 10. Tapi kalau dia itu harus registernya sama. Exchange ya, exchange harus sama. Tidak bisa ini exchange dengan exchange segera ya. Aku data umpamanya exchange AL, 15 hexa, nggak bisa. Yang 15 bisa masuk ke AL masuknya kemana? Nggak bisa dia masuk ke 15. Misalnya sama ya. Data harus sama. Karena dia pertukaran isi CL menjadi isi AL. Isi AL menjadi isi CL. 16 sama 16, 8 dengan 8, 32. Ini bisa memori ya. Memori bisa. Memori 1000 umpamanya, isi memori 1000 masuk ke AL, isi AL masuk ke memori 1000. Yang ditunjuk oleh DI ya, sama. Nah, ini dia exchange AL, memori DI, atau memori DI, AL, ini sama, hasilnya sama. Anda tadi katakan AL, ini alamat 1000 ya. AL katakan 100, alamat 1000 isinya 500. Jadi AL menjadi 500, alamat 1000 menjadi 100. Ini sama. Alamat 1000 menjadi 500, AL menjadi 1000. Sama. Ini dia yang sama. Kalau move tidak ya, yang sama. Jadi exchange AL, alamat atau exchange alamat, AL ini nilainya sama. Jika alamatnya sama ya, alamat sama. Ini sama, ini register sama ya. Isi BX masuk ke AKX. Nah, sampai di situ kita nanti harusnya sampai bab habis bab ini ya, bukan. Tapi karena kita ada halangan ya, kita sampaikan di sini saja. Nanti kita akan